Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah online sore hari ini. Hari Minggu tanggal 26 April 2020. Kita akan beribadah sore hari ini lewat online. Bapak Ibu Saudara yang di rumah saya, yang di tempat ini, Allah hadir dimanapun kita berada. Mari kita siapkan hati dan kehidupan kita boleh menyembah dan memuji Dia sore hari ini. Kita angkat pujian, Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Lagi katakan, Bapakku datang. Haleluya. Amin. Amin. Bapakku datang, kami menyembah Kau Tuhan, menyembahmu di sini. Kami percaya, ku percaya Kau. Haleluya, Engkau ada bagi kami Tuhan. Ada bagiku, tak usah ku takut. Haleluya.
perkasa, perbuatanmu lagi ku nyanyi. Haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Haleluya, di hidupku. Haleluya, haleluya. Ajaib perkasa Tuhan perbuatanmu. Haleluya, glory, glory bagi Engkau. Haleluya, kami sembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, amin. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat karya-Mu dalam hidup kami. Ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau yang sudah memelihara hidup kami, Kau yang sudah menyertai kehidupan kami, Kau yang masih ada dalam hidup kami, bahkan tinggal dalam kehidupan kami Tuhan. Sore hari kami bersyukur, kesempatan kembali kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami mau memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Tolong kami semua pribadi lepas pribadi yang ada, hamba di tempat ini, sidang jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Kuduskan, sucikan kehidupan kami. Untuk sore hari ini kami boleh layak menghampiri Engkau. Kami boleh layak menaikkan puji-pujian penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau bertata atas pujian kami sore hari ini Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami, pimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sore hari ini, apapun keadaanmu, mari kita menyembah Dia. Apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara alami saat-saat ini, biarlah kita hanya mau memandang kepada Dia. Bila ada ketakutan, bila ada sakit penyakit, bila ada sesuatu yang mungkin mengikat kehidupan kita, mari kita pandang Dia. Bila ada ketakutan, kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Dia. Bila takut membayang dan hatimu bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembah Dia. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Takut membayang dan hatimu bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik, naik, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah, amin. Bila takut membayang, haleluya. Bila takut membayang dan hatimu bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik, naik, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Sekali lagi, bila takut membayang, haleluya. Bila takut membayang dan hatimu pandang Dia, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik, naik, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah, pandang terus padanya, haleluya. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus.
Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus lagi. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Sekali lagi, haleluya. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Haleluya, jangan pandang orang lain tetapi pandang saja Yesus. Sore hari ini kita mau memandang Dia. Biarlah hati kita hanya percaya kepada Tuhan yang akan menjaga dan memelihara hidup kita. Terima kasih, haleluya, puji Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, hatiku percaya saat ku tak melihat jalanmu. Haleluya. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Lagi, saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lagi, saat ku tak melihat jalanmu. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lagi, hatiku percaya, hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Benar Tuhan,
Kami mau percaya kepada Engkau. Kami mau menguatkan iman kami sore hari ini kepada Engkau. Apapun yang saat-saat ini sedang kami hadapi, biarlah hati kami tetap tertuju kepada Engkau Tuhan. Hati kami tetap berpaut kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak tinggalkan Engkau, tetapi kami semakin dekat dan semakin melekat kepada Engkau. Mari Tuhan Yesus, tolong kami semua, kuatkan hati dan kehidupan kami, untuk kami tetap percaya dan memandang Engkau sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dan buat dalam hidup kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Engkau. Biarlah puji-pujian kami boleh naik di hadapan-Mu Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu sore hari ini. Kami mau siapkan hati kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Tolong tanah-tanah hati kami, tolong hati-hati kami semua sore hari ini Tuhan. Biarlah kami buka hati kami, untuk firman itu boleh bekerja, membaharui kehidupan kami, memberikan kekuatan kembali dalam kehidupan kami. Roh Kudus bekerja lewat firman-Mu sebentar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Bukan dengan kekuatan hamba-Mu, tetapi karena pertolongan Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan hamba-Mu. Beliau boleh berkata-kata lewat kebenaran firman-Mu, menyampaikan suara-Mu sore hari ini buat kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bekerjalah, beracarlah sore hari lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik, Engkau luar biasa. Mau mendengarkan firman-Mu sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat sore, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kembali kita mengucap syukur. Kita sudah memuliakan Tuhan dan kita percaya bahwa Allah senang dimuliakan oleh anak-anaknya yang mengasihi Dia. Mari kita persiapkan hati kita untuk selanjutnya mendengarkan, menerima apa yang Tuhan mau berikan kepada kita di dalam kehidupan kita saat ini. Sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Amos pasal yang kelima. Kitab Amos pasal yang kelima, kita membaca ayat yang keempat. Kitab Amos pasal yang kelima, ayat yang keempat. Sama-sama kita baca ayatnya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Saya ulangi bagian terakhirnya, carilah aku maka kamu akan hidup. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita mengetahui, sama-sama kita merasakan apa yang terjadi di dalam hidup kita hari-hari ini, ya. Dan tentunya setiap persoalan akan ditanggapi, akan direspon dengan cara yang berbeda oleh setiap atau individu yang berbeda, ya. Masing-masing individu akan bereaksi dengan caranya sendiri-sendiri. Nah, ada yang menganggap persoalan ini menjadi persoalan yang sangat berat. Dan ini harus diakui, ada beberapa orang yang harus kehilangan kesempatan untuk mencari nafkah. Ya, ada juga orang yang menjadi takut keluar rumah dan seterusnya karena dia mungkin takut mengalami yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan ini sangat wajar sekali dan memang kita juga harus berjaga-jaga untuk itu. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin berpikir, yang mau bagaimana lagi nanti ini terserah, ya, terserah keadaannya. Ada yang mungkin saya percaya bahwa
Ada juga yang cukup berohani, tetapi ada juga yang dirohani-rohanikan dengan berkata bahwa Tuhan pasti lindungi saya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apapun yang menjadi pemikiran kita tentang hari-hari ini, ya, dalam situasi yang sama-sama kita hadapi, kita melihat bahwa Allah tentunya dia tidak akan tinggal diam kepada anak-anaknya, kepada umatnya yang percaya kepada dia. Ya, tuh kita tahu bahwa pencobaan yang kita alami, pencobaan yang kita jalani tidak dibiarkan, tidak akan diizinkan Tuhan melampaui dari kekuatan kita. Pada saat kita masuk dalam pencobaan, Allah akan mengulurkan pertolongannya. Dan tetapi apa yang harus kita lakukan adalah seperti yang kita baca tadi, Allah ingin umatnya mencari dia, mencari Tuhan supaya hidup, ya, supaya hidup. Nah, firman Tuhan ini disampaikan Tuhan kepada umat Israel pada saat itu yang memang ada di dalam keadaan yang tidak baik, keadaan yang terancam kehancuran karena mereka memang membalikan badan dari Tuhan. Nah, situasi yang memang tidak aman bagi orang Israel, tetapi Allah bahkan kepada mereka yang meninggalkan dia pun Tuhan mau mereka mencari Tuhan. Terlebih kepada kita yang percaya kepada Allah, ya, di dalam keadaan seberat apapun yang kita hadapi, Allah inginkan kita mencari dia. Supaya apa? Supaya kamu hidup. Ya, mungkin kita punya berbagai macam cara. Tetapi satu hal yang paling utama bagi kita orang percaya adalah bahwa Allah adalah pemberi kehidupan. Dan kita tahu bersama, Tuhan Yesus katakan bahwa dia datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Jadi kalau Tuhan berkata bahwa carilah Tuhan supaya kamu hidup, ini bukan bicara hidup sekedar bernafas. Ya. Tidak sedikit orang hidup bernafas tetapi stres. Tidak sedikit orang hidup tetapi jiwanya terganggu. Tidak sedikit orang yang hidup tetapi kehidupannya ada di dalam kegalauan. Sehingga apa? Orang-orang yang hidup di luar Tuhan, ya, orang-orang yang hidup yang tidak mencari Tuhan, ini orang yang mencari Tuhan bukanlah orang yang rajin beribadah, ya, puji Tuhan kalau kita masih berkesempatan beribadah. Tetapi bukan itu yang diinginkan Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita membaca di kitab Amos ini, Tuhan juga mengkritisi ibadah orang Israel. Nah, jadi bagaimana, apa yang semestinya terjadi di dalam hidup orang yang mencari Tuhan? Ayatnya dikatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Dan hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang berkelimpahan. Amin. Ya. Itu sebabnya Rasul Paulus bisa berkata di dalam Filipi 4 ayat 4, dia berkata bahwa bersukacitalah senantiasa. Bagaimana orang bisa hidup ada di dalam sukacita? Iya. Sukacita senantiasa, bukan sukacita pada waktu-waktu tertentu. Sukacita yang permanen, sukacita yang konsisten. Bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Ini bukan anjuran. Ya. Paulus memang mau mengatakan kepada orang-orang yang mungkin tidak bersukacita. Bersukacita, kenapa? Di dalam Tuhan harusnya orang bersukacita. Kenapa?
Kok bisa bersuka cita? Nah, ini yang kita harus pahami. Bahwa kita bersuka cita bukan karena di dalam kekayaan, bukan di dalam kesehatan, bukan di dalam hal-hal yang sifatnya lahiriah, tetapi kita bersuka cita selalu dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa bersuka cita di dalam Tuhan? Saya mau mengatakan begini Bapak Ibu. Kalau kita berkumpul dengan teman-teman kita yang sealiran atau sepikiran, sehobi, satu cara pandang, tentunya ini akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Tapi sebaliknya kalau kita bertemu dengan orang-orang yang jalan pikirannya berbeda dari kita, yang bertolak belakang dari apa yang kita sukai, yang kita inginkan, berada bersama-sama dengan orang itu tentunya akan membuat kita akan segera bosan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita bersuka cita selalu di dalam Tuhan, ya, bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu bersuka cita dalam keadaan seperti sekarang ini, ya. Firman Tuhan katakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jadi kalau kita mau hidup yang sesungguhnya, ya kita harus mencari Tuhan. Hidup yang sesungguhnya itu seperti apa? Coba kita baca di dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Kita membaca mulai ayat yang ke-16. Ya. Bersukacitalah selalu. Ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Ada juga ayat 19, jangan padamkan roh, jangan anggap rendah nubuat, ujilah. Nah, ada hal-hal yang tidak kelihatan ya, seperti jangan padamkan roh, kita tidak bisa kelihatan, itu tidak terlalu kelihatan. Tetapi ayat 16 dan 18, ya mungkin ayat 17 kita bisa katakan orang berdoa bisa saja di rumah, di ruang yang tertutup, terkunci sehingga orang lain tidak tahu. Tetapi ayat 16, bersukacitalah senantiasa, dan ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, ini akan tampak. Ini akan terlihat di luar. Ya. Nah, kalau ada orang yang katanya mencari Tuhan, yang katanya dia senang ada di hadirat Tuhan, Amos pasal 5 ayat 4 tadi katakan, mencari Tuhan maka akan hidup. Ya, dan kita sepakat bahwa hidup ini bukan masalah hidup bernafas, tetapi hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan, yang membuat kita bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Jadi yang kelihatan adalah bahwa orang yang hidup di dalam mencari Tuhan, dia akan mengalami sukacita senantiasa. Dan ayat 18, dia adalah orang yang akan mengucap syukur di dalam segala hal. Ya. Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur ini bukan sekedar berkata bahwa thanks God, ya, puji Tuhan. Tidak. Mengucap syukur ini bertolak belakang dengan orang-orang yang selalu mengeluhkan persoalan-persoalan kehidupan. Ya. Mengucap syukur di dalam segala hal. Tentunya orang-orang yang bisa mengucap syukur ini adalah orang-orang yang mampu melihat jauh ke depan kepada rencana Allah. Sehingga setiap langkah kehidupannya dia akan memperhatikan bahwa saya tetap di dalam rencana Tuhan.
saya tetap ada di dalam prosesnya Tuhan. Sakit, oh saya tetap ada di dalam prosesnya Tuhan. Makanya dia bisa mengucap syukur. Bukan mengucap syukur karena terima kasih Tuhan saya sakit. Atau sebaliknya bukan karena dia sembuh. Tetapi apapun yang terjadi di dalam hidupnya, dia bisa mengucap syukur. Kita ingat firman Tuhan di waktu minggu lalu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Nah, kalau kita bisa melihat hal-hal baik yang Allah kerjakan di sekitar hidup kita dalam rangka bahwa kita akan disempurnakan, maka kita akan mengucap syukur. Baik itu susah maupun senang, baik itu sakit maupun sehat, baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sehingga tadi pujian katakan pandang terus pada Yesus, jangan lihat salah orang lain. Kenapa kita sibuk melihat salah orang lain? Karena kita tidak melihat rencana Allah di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita melihat rencana Allah di dalam hidup kita, kesalahan orang lain pun bisa membuat kita menjadi lebih bertumbuh, dan untuk itu kita akan bersyukur kepada Tuhan. Ya. Jadi bukan mengucap syukur karena terima kasih Tuhan, hari ini aku selamat sampai di rumah. Ya, itu harus kita ucapkan terima kasih. Tetapi bukan itu. Oh, mengucap syukur karena ulang tahun. Nah, kalau kita sudah ulang tahun sampai 40 tahun, tetapi kita di luar rencana Tuhan, kita harusnya bersedih. Kita harusnya menderita karena itu. Ya. Kita mengucap syukur karena segala sesuatunya baik menurut ukuran kita, tetapi kalau itu buruk di mata Allah, kita harusnya berduka cita. Ya. Jadi kita lihat bahwa hidup orang yang mencari Allah, hidup orang yang senang dengan kehadiran Allah, kita bisa lihat yang kelihatan, ya, yang kelihatan orang ini akan senantiasa bersuka cita dan dia akan mengucap syukur dalam segala hal. Pertanyaannya adalah, apakah kita adalah orang yang senantiasa bersuka cita? Ya. Apakah kita adalah orang yang mengucap syukur dalam segala hal? Jadi kita jangan balik ya Bapak Ibu ya. Jangan balik, kita berusaha untuk bersuka cita, kita berusaha untuk mengucap syukur. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Kenapa? Karena kita tahu bahwa tanpa pimpinan Roh Kudus, tanpa pertolongan Tuhan, kita akan gagal memenuhi standar apapun itu yang diinginkan Allah di dalam hidup kita. Sejak kita jatuh, sejak manusia jatuh di dalam dosa, kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga hal-hal yang Allah rencanakan, hal-hal yang Allah tetapkan bagi kita untuk bisa kita lakukan dalam memuliakan Allah, kita kesulitan. Kesulitan. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang untuk mengcover semua kelemahan-kelemahan kita, karena kita tidak mampu melakukan perintah-perintah Allah. Nah, jadi bukan dengan kita berusaha bersuka cita, dengan kita berusaha mengucap syukur dalam segala hal, itu bisa menyenangkan Tuhan. Ini kita jangan balik. Ya. Yang ada adalah bahwa sukacita, ucapan syukur merupakan buah dari kehidupan orang yang mencari Allah. Ya, carilah Allah, maka kamu akan hidup. Ya. Jadi orang-orang yang hidup di hadapan Allah adalah orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang mengucap syukur. Ya. Ada orang-orang yang berkata, saya bersuka cita. Saya bersuka cita. Oh, ini akan kelihatan. Ya, apakah ini sukacita yang sungguh-sungguh atau sukacita pura-pura atau hanya sementara. Tetapi sukacita yang dari Tuhan itu sifatnya kuat dan kekal.
Mengucap syukur, mungkin karena dia mendapatkan sesuatu. Ini biasa. Orang yang tidak mengenal Tuhan, orang apa namanya di luar Tuhan pun sangat bisa mengucap syukur. Siapa yang nggak mengucap syukur kalau dikasih duit satu amplop? Ya. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, orang yang mencari Tuhan, karena hidupnya berkelimpahan di dalam Tuhan, maka dia akan bisa mengucap syukur. Nah, apakah kita sudah mengucap syukur? Apakah kita sudah bersuka cita? Saya tidak mau mengatakan ayo bersuka cita, ayo mengucap syukur, tidak. Ayo kita lihat apakah langkah hidup kita, jalan hidup kita adalah jalan hidup orang yang mencari Tuhan. Ya. Nabi Amos mengatakan, ya, firman Tuhan mengatakan melalui Nabi Amos, carilah aku maka kamu akan hidup. Tadi saya singgung bahwa orang yang mencari Tuhan bukanlah orang yang datang ke gereja atau beribadah atau berdoa. Kenapa saya katakan begitu? Karena banyak orang datang ke gereja, rajin berdoa, mungkin rajin juga berpuasa. Tetapi dia tidak alami kehidupan. Nah, dari mana taunya? Ya, ketika ada orang-orang yang sepertinya punya rohani yang baik, punya level rohani yang tinggi, entah dia pelayan, entah dia majelis, entah dia pendeta, tetapi hidupnya penuh dengan tidak ada sukacita, tidak ada ucapan syukur. Apa yang mau kita katakan? Bagaimana dia mencari Allah? Ya. Ketemu masalah, mudah sekali patah semangat. Bersinggungan dengan orang lain, gampang sekali bermusuhan. Ada yang salah dari orang lain, kita sangat cepat sekali tersulut. Padahal Alkitab katakan adalah bodoh kalau kita mengungkapkan amarah kita seketika itu juga. Ya. Berarti apa? Orang-orang yang mencari Tuhan, yang hidup menurut ukuran Tuhan, tentunya dia akan memiliki satu kualitas hidup yang sangat luar biasa baiknya. Ya. Sangat luar biasa baiknya. Jadi kalau ada istilah bukan sumbu pendek, dia akan panjang sabar. Ya, dia akan bisa tahan, dia bisa mengampuni, ya, dia tidak menuntut orang lain, dia tidak meminta orang lain untuk mengikuti keinginan, tapi dia memberi kepada orang lain. Ini makanya lebih baik memberi daripada menerima, bukan berarti kita memberi, ya, terus nanti akan menerima lagi, bukan begitu. Lebih baik itu berarti kualitasnya memang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bahwa kualitas hidup seperti ini ya akan susah, akan sulit bagi kita untuk kita terapkan, terlebih dalam situasi-situasi seperti sekarang ini, ya. Ya, banyak orang-orang yang mungkin sehari-hari pergi keluar, sekarang berhari-hari di rumah, kumpul bersama keluarga, tensi itu akan lebih cepat gampang naik. Tetapi ini bagus untuk kita bisa mengukur apakah kita bisa tenang karena nggak ada orang lain atau karena memang kita memiliki ketenangan yang sesuai dengan yang Allah yang harusnya kita punya, sesuai dengan kualitas kedewasaan hidup rohani kita. Tapi ini ada saudara-saudara kita yang sekarang ini harus mengalami kegelisahan karena tidak ada income misalnya. Bagaimana mau mengucap syukur? Orang yang mencari Tuhan akan hidup. Taruh di dalam hati kita. Carilah Tuhan, maka aku akan hidup. Firman Tuhan katakan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Berarti itu buat saya akan berkata kepada diri saya,
aku akan mencari Tuhan, maka aku akan hidup. Sehingga aku bisa bersuka cita, sehingga aku bisa mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Mari, kalau gitu bagaimana kita mencari Tuhan? Ke gereja? Enggak ya. Karena kita juga lagi ibadah dari rumah. Ini bukan berarti saya katakan, oh tidak usah ke gereja, tidak usah cari Tuhan, tidak ibadah. Nah yang ke gereja aja belum tentu ketemu sama Tuhan, apalagi yang nggak ibadah ya. Jangan bilang, wah ini berarti sesuai dengan apa yang saya bilang, kita nggak harus ibadah di gereja, tidak. Ya kalau saudara punya pandangan seperti itu ya nanti itu lain lagi persoalannya ya. Tetapi kita sekarang bicara tentang bagaimana kita mencari Tuhan. Baik kita ke gereja maupun tidak, baik kita beribadah di gereja maupun tidak. Tetapi saya percaya orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, pada saat ada kesempatan dia beribadah secara fisik, dia pasti akan beribadah. Nah, tetapi kita lihat dulu, hakikat dari mencari Tuhan ini seperti apa. Ya. Nah kita bisa lihat dulu, kita bisa melihat, bisa memahami, kita membuka di dalam Matius pasal 13. Tuhan Yesus di situ memberikan satu perumpamaan, satu persamaan yang bisa dijadikan bagaimana sih mencari Tuhan. Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46 dikatakan, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ayat 45, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ya. Ada dua yang diberikan contoh oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, ya, sebagai harta yang terpendam. Yang kedua, sebagai mutiara yang indah. Bapak Ibu, kalau kita tidak memandang, kalau kita tidak memiliki pemahaman seperti pedagang-pedagang yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus ini, tentunya cara pandang kita akan berbeda. Ya. Si pedagang, ya, ada orang yang menemukan harta yang terpendam. Dia jual miliknya, dia pergi beli ladang itu. Kita nggak tahu miliknya sebagaimana, kita nggak tahu ladangnya sebesar apa. Ya. Yang pasti harta terpendam itu pastilah jauh lebih berharga dari semua miliknya. Ingat, kalau dia tidak punya pemikiran bahwa harta yang terpendam ini lebih mahal, lebih bernilai, lebih berharga daripada semua miliknya, dia tidak akan jual. Ya. Dia tidak akan jual. Ngapain dia jual miliknya? Hanya untuk mendapatkan sesuatu yang nilainya sama atau bahkan lebih rendah. Yang kedua juga, si pedagang mutiara ini, ya, pedagang yang menemukan mutiara yang berharga, dia tahu nilai dari mutiara yang indah ini. Kalau dia tidak tahu nilainya, pastilah dia tidak akan menjual semua miliknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mencari Allah, mencari Tuhan, ya hal yang pertama yang kita harus sepakati dulu di dalam hati kita adalah bahwa Allah memiliki nilai. Ya. Mencari Allah itu sama dengan kita mencari harta yang terpendam atau mutiara yang indah yang melebihi dari yang nilainya lebih tinggi daripada semua apa yang kita miliki. Ya.
Sehingga kita akan menganggap apa yang kita miliki ini kurang bernilai. Bukannya tidak bernilai, kurang bernilai dibandingkan dengan Allah. Sehingga kita memiliki keinginan yang lebih kuat untuk mencari Allah daripada mempertahankan apa yang kita miliki. Jadi bukan sekedar kayak kita mau nonton di bioskop, sekedar hiburan. Mumpung ada waktu. Ya, lagi mood. Tidak. Allah harus lebih mahal, lebih bernilai, lebih berharga dibandingkan dengan semua yang kita miliki. Ini yang harus menjadi fondasi landasan kita mencari Allah. Kalau kita menganggap Allah sama saja, ya kita asal-asalan. Tergantung kebutuhan, sama seperti ATM. ATM itu berharga buat kita kan? Iya. Tetapi kita hanya menggunakan pada saat kita membutuhkan. Itu. Kita tidak mencari Allah seperti itu. Kita mencari Allah karena Dia sangat-sangat bernilai. Dia sangat berharga. Dia melebihi dari semua yang kita miliki. Beranikah kita meninggalkan? Beranikah kita menjual? Beranikah kita mengosongkan diri kita untuk mendapatkan Allah di dalam diri kita? Ada banyak Bapak Ibu keinginan-keinginan kita yang bertentangan dengan Allah. Banyak keinginan-keinginan kita yang mungkin jauh lebih menarik buat kita dibandingkan mencari Allah. Kalau engkau mau memiliki hidup yang bersukacita, kalau engkau mau memiliki kemampuan mengucap syukur di dalam segala hal, ini bukan bicara sekedar kita bisa mengucap, tetapi memang memiliki keadaan seperti itu, mari kita menganggap Allah lebih bernilai daripada yang lain. Sehingga kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Kita bisa mengucap syukur di dalam segala hal karena Tuhan. Ya. Kita harus mencari Allah sebagai sesuatu yang sangat bernilai, melebihi dari apa yang kita punya. Maka kita berani jual. Kita berani gadekan masa lalu kita. Kita berani gadekan kehidupan, kebanggaan kita hanya untuk Tuhan. Berarti kita nggak kerja. Oh, bukan begitu. Ada banyak orang-orang yang bekerja yang memuliakan Tuhan di dalam pekerjaan. Pilih mana? Diperkaya tapi meninggalkan Tuhan, atau tetap ada di dalam Tuhan? Orang-orang yang menganggap Tuhan lebih bernilai dari pekerjaannya, dia akan lebih memuliakan Tuhan, lebih memilih untuk mencari Tuhan. Orang-orang yang menganggap Tuhan lebih bernilai daripada apapun yang dia punya, dia akan tinggalkan itu dan dia akan mencari Tuhan. Jadi sebetulnya keadaan yang Tuhan izinkan kita lalui di masa-masa pandemi corona ini adalah waktu yang baik untuk kita merenung bahwa tidak ada hal yang kita punya yang selama ini kita bisa banggakan. Ini bisa kita pertahankan. Kita harus tunduk kepada keadaan. Kita harus tunduk kepada kondisi. Ya, sangat terbatas. Sangat terbatas. Kematian sangat dekat sekali dengan kita, Bapak Ibu. Ya, sangat dekat sekali dengan kita. Berapa banyak orang yang sudah mati hanya karena sebuah virus. Yuk kita renungkan kembali dan kita pertimbangkan apa yang berharga menurut hidup kita. Lalu kita tundukkan itu semua di dalam nilainya Tuhan. Sehingga kita punya keinginan yang kuat untuk mencari Tuhan. Yang berikutnya adalah mencari itu, carilah Tuhan. Bahasa Inggris pakai kata seek. Ya. Bukan mencari sekedar di mana ya, bukan. Seek. Ya. Menggali.
mencari tahu sampai sedalam-dalamnya. Sehingga orang yang mencari Tuhan ini, dia akan memiliki kehidupan yang tenggelam di dalam kehendak Tuhan. Bukan orang-orang yang sekedar mendengar firman Tuhan langsung amin lalu dia pergi. Ya, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ada 4 jenis tanah. Yang satu di tepi jalan, tanah yang berbatu, semak yang bersemak, dan tanah yang baik. Ya. Dan Tuhan Yesus memberikan penjelasan. Ada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan sambil lalu. Orang-orang seperti ini akan cepat hilang firman itu. Ada juga yang sempat tertanam, tetapi karena tidak mendalam, ya hangus juga. Ada yang semak berduri, ya dia tertanam, tumbuh, tetapi godaan-godaan di dunia ini, himpitan-himpitan dunia ini akan membuat firman itu tidak akan bisa bergerak. Tetapi tanah yang baik, dia akan bertumbuh, berbuah, berlipat-lipat ganda. Mencari Tuhan harus sampai ke dalam-dalam. Ya, capek, ya. Orang belajar itu nggak ada yang enteng. Tidak sedikit banyak mahasiswa yang sakit karena stres, tugasnya terlalu banyak. Harus cari ini, cari itu, belajar ini berat. Ya memang berat Bapak Ibu. Untuk bisa mendapatkan sesuatu yang dicari itu berat. Tetapi kita harus lakukan itu. Kita harus lakukan itu. Hari-hari ini engkau mau bersuka cita, engkau mau mengucap syukur. Ini sangat susah. Secara manusia ini akan sangat susah. Tetapi jika engkau adalah orang yang mencari Tuhan, maka engkau akan bisa melihat jalan hidupmu dipadankan dengan rencana Allah. Maka engkau akan bisa melihat sukacita dan syukur yang bisa engkau naikkan di dalam Tuhan. Ya. Kalau kita tidak mau mencari Tuhan, ya, notabene kita ini adalah anak-anak Tuhan. Notabene kita ini adalah orang percaya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau tadi di dalam Matius 13:44 ayat sampai 46 itu, bagaimana orang ini kepingin hartanya, kepingin mutiaranya, tetapi nggak mau melepaskan. Dia nggak bisa beli. Inilah yang dimaksud dengan orang mendua hati. Mau dunia ya mau Tuhan. Mau sorga ya tetap juga mau dunia. Ini tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Lukas pasal 9. Injil Lukas pasal 9. Ayat 62 dikatakan, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Tidak ada tempat bagi orang di dalam kerajaan Allah. Berarti orang ini berarti tidak akan pernah bertemu dengan Allah. Kalau kita mencari Allah kan tentu tujuannya adalah bertemu dengan Allah. Nah, tidak ada tempat di kerajaan Allah jika hatinya mendua. Sudah mau maju tapi mukanya masih lihat ke belakang. Sudah menginginkan Tuhan tetapi hatinya masih menginginkan yang lain. Tidak ada tempat. Ya, mungkin ini agak terdengar kok sadis. Ya memang ini firman Tuhan. Bukan masalah engkau ini syarat dan ketentuan berlaku. Bukan. Akan sulit bagi kita untuk fokus kepada Allah sementara hati kita masih tertinggal di belakang. Ya, kita ingat istri Lot. Dia tahu kalau dia jalan dia akan selamat. Makanya dia jalan. Tetapi dia juga teringat kepada kota Sodom, tempat dia tinggal. Makanya dia menoleh. Ya. Dia sudah jalan tetapi hatinya masih tertinggal. Maka dia menjadi tiang garam. Tidak layak. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak layak
ya, untuk kerajaan Allah. Bagaimana kita mau hidup kalau kita tidak layak? Bagaimana kita mau mendapatkan hidup yang berkelimpahan, yang bisa bersuka cita, bisa mengucap syukur kalau kita tidak layak? Kenapa? Karena kita mendua hati. Yuk kita fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Ya, hari-hari ini memang adalah hari-hari yang sulit Bapak Ibu. Tetapi ayo kita fokuskan diri kita. Kita fokuskan keinginan kita kepada Tuhan. Kita mencari Dia di setiap keadaan. Ya. Dan ini akan mempengaruhi kehidupanmu. Ketika engkau bersentuhan dengan orang lain, ketika engkau bersinggungan dengan orang lain, ketika engkau bertemu dengan masalah-masalah kehidupanmu, engkau akan bisa melihat Tuhan, ini rencanamu. Aku dalam keadaan seperti ini. Nah, maka aku akan bisa bersuka cita karena engkau memiliki rencana yang mulia bagi hidupku. Ya, bagi hidup. Kita lihat di dalam ayat yang terakhir, di dalam Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Kita jangan bilang bersamamu Bapa, ku lewati semua. Tapi kita tidak pernah mau mencari Tuhan. Kita hanya butuh Dia ketika kita melewati masa-masa susah. Ya. Sehingga tidak jarang orang mulai bernyanyi, mulai berkata bahwa jangan lepaskan tanganku, jangan tinggalkan aku. Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah tidak pernah melepaskan tangan kita. Kita yang meninggalkan Dia, kita yang berpaling dari Dia, kita yang mendua hati. Ya. Kalau kita mendua hati, ini bukan persoalan Allah nggak suka, bukan. Ya Allah nggak suka karena apa? Karena Dia tahu kita akan gagal kalau kita mendua hati. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mendua hati, tentunya pada suatu saat kita akan menimbang mana yang lebih menguntungkan buat kita. Ya, kalau pada saat itu Allah menguntungkan buat kita, kita akan dekat kepada Dia. Tapi kalau pada saat itu dunia lebih menguntungkan, kita akan lebih dekat ke dunia. Dan Allah nggak suka itu. Kenapa? Karena persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Itu sebabnya Dia tidak bisa bertindak dengan leluasa, Dia tidak bisa menyatakan kuasanya kepadamu, karena engkau lebih dekat dengan dunia. Ya. Mendekatlah kepada Allah. Cari Dia, cari hadirat. Kalau engkau ada waktu untuk datang kepada Tuhan, ambil waktumu. Tuhan, aku rindu Engkau, aku perlu Engkau. Maka jalan-jalan hidupmu yang mungkin berat secara manusia, kau akan bisa lalui seperti janji Tuhan. Maka kamu akan hidup. Maka kamu akan hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita nyanyikan sebuah pujian. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku.
Dia Allah yang menyediakan dirinya bagi setiap orang yang mencari Dia. Maka setiap orang yang mencari Dia, umat-umatnya yang mencari Dia, janjinya akan hidup. Hidup yang berkelimpahan, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang penuh dengan ucapan syukur karena Dia ada di dalam rencana. Mari kita pastikan hidup kita ada di dalam rencana Tuhan. Dan kita senantiasa mencari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, siang ini, sore ini Tuhan, kami bersyukur kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah umat-umat-Mu Tuhan. Umat-umat yang Engkau rindukan untuk mencari Engkau. Agar kami mengalami kehidupan yang Allah siapkan, yang Allah rancang bagi kami. Tuhan ampuni kalau selama ini hati kami mendua. Hati kami Tuhan tidak terfokus kepada Engkau. Kami lebih memilih apa yang menyenangkan daging kami. Kami lebih memilih apa yang menyenangkan perasaan kami. Kami lebih memilih Tuhan untuk tidak memuliakan Engkau. Di saat kami harus menghadapi masalah-masalah hidup. Ketika kami harus bersinggungan dengan orang-orang di sekitar kami. Ketika kami Tuhan harus menjalani hidup kami. Kami lakukan apa yang tidak berkenan kepada Engkau. Ini semua karena mungkin kami tidak mengalami hadirat-Mu. Namun pada sore hari ini Tuhan, biarlah semua kami yang mendengarkan firman-Mu, semua jemaat-Mu, hamba-Mu, keluarga, saudara-saudara kami semua, kami menjadi orang-orang yang mencari Tuhan. Hingga kami mengalami hidup. Apapun yang harus kami jalani Tuhan, baik sakit maupun sehat, baik susah maupun senang, dalam keadaan yang berkekurangan maupun berkelimpahan, kami tetap ada di dalam sukacita. Kami tetap ada di dalam ucapan syukur, karena Tuhan ada di dalam hidup. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu, dan kami hamba berdoa Tuhan, untuk setiap umat-umat-Mu yang boleh menyaksikan, yang boleh menikmati ibadah online ini Tuhan di rumah masing-masing. Bapa, Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau menolong kehidupan kami semua. Biarlah hati kami semua berpaling dan tertuju hanya kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu di dalam setiap langkah kehidupannya Tuhan. Dalam keluarga mereka. Bahkan di dalam pekerjaan mata pencarian Tuhan menolong yang mencukupkan. Mungkin ada usaha-usaha yang harus tertutup, harus ada yang terhalangi dengan kondisi hari-hari ini. Tetapi biarlah Bapa kerinduan hati kami untuk mencari Engkau, itu akan membawa kami kepada kehidupan yang Tuhan rencanakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi berkati semua setiap jemaat IPDI Reni Jaya Tuhan. Tuhan menolong kami semua dan memberkati. Tidak ada satupun yang terluput. Anak, cucu, mantu, keturunan kami semua Tuhan pelihara. Kami berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong pemerintah maupun gugus tugas yang bekerja menangani persoalan pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong kami semua. Bahkan sampai di tingkat-tingkat yang terendah di RW, RT Tuhan tolong kami semua bangsa ini bersatu padu Tuhan untuk melawan penyakit ini Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Reni Jaya, berkati Villa Pamulang sekitarnya ini, berkati bangsa negara kami, berkati gereja-gerejamu, umat-umatmu di mana saja berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apa yang kurang dari kehidupan kami, Tuhan kiranya tambah-tambahkan cukup. Terima kasih Bapa. Dan kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan izinkan kami boleh mengadakan ibadah online ini Tuhan. Dan kami akan akhiri dengan satu ucapan syukur. Kiranya Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala kepikiran kami, menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna sampai Tuhan datang kembali menjemput kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami. Sekarang saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat sore ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang diberkati Tuhan, kita katakan amin. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Amin.